Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Krisale, channel yang berisi tentang tutorial mata pelajaran informatika dan juga vlog keluarga. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk adik-adik yang masih kelas 9 SMP atau MTS yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya untuk di daerah Jawa Timur. Oke, langsung kita ke informasi selanjutnya. Jadi di sini ada hal baru dalam PPDB Jatim 2024 ya. Hal baru ini adalah sistemnya zonasi ya. Dalam sistem zonasi, kemudian dalam satu kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa zona ya. Kemudian kuota zonasi SMA 50% terbagi atas wilayah zonasi radius atau jarak terdekat sebanyak 30% dan wilayah zonasi sebaran sebanyak 20%. Jadi ini yang hal baru ya untuk PPDB Jatim tahun 2024 ya. Sudah terbagi-bagi menjadi zonasi per kabupaten atau kota ya, dengan rincian persentasenya seperti ini ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada zonasi atau radius jarak terdekat diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari wilayah dalam zonasi ya, dan wilayah luar zonasi yang berbatasan. Kemudian yang diukur di sini ya. Ini nanti bisa dilihat kembali ya. Intinya ada beberapa perubahan daripada tahun sebelumnya ya dalam sistem zonasi ini. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian untuk ini pengambilan PIN ya, dilakukan oleh calon peserta didik baru dilakukan dengan cara mendatangi ya, SMA atau SMK negeri yang masuk di wilayah dalam luar zonasi sesuai dengan kedekatan jarak atau domisili ya. Oke, jadi berbeda juga, biasanya langsung online ya kalau nggak salah ya. Sekarang ini mendatangi ya ini. Oke, selanjutnya ya, kita coba selanjutnya. Dasar hukum ini pakai peraturan menteri dan sekian, kemudian keputusan sekretaris jenderal Kementerian Pendidikan dan peraturan gubernur Jawa Timur, nah, dan seterusnya ya. Kemudian lagi kok kembali lagi ya. Ketentuan PPDB, jalur PPDB dilarang menggunakan tes masuk ya, jadi tidak ada tes masuk secara umum ya, kecuali dari ini PPDB online beberapa sekolah ini ya. Kalau ini ada tes masuknya ya, beberapa ini, tapi secara umum yang sekolah-sekolah negeri yang lain tidak ada tes masuk ya. Oke, kecuali beberapa ini ya. Selanjutnya lagi, di sini juga ada, nanti bisa dipelajari kembali ya bagi adik-adik yang mau melanjutkan ke sekolah negeri. Ini nah, untuk jalurnya itu ada afirmasi 15%, kemudian pindah tugas 5%, kemudian prestasi hasil lomba 5% ya. Kemudian prestasi nilai akademik 25%, kemudian zonasi 50%. Ini untuk jenjang atau jalur untuk SMA ya, seperti ini. Kemudian di sini untuk jalur yang SMK ya, afirmasi 15%, pindah tugas 15%, prestasi hasil lomba 5%, kemudian zonasi SMK 10%, kemudian prestasi nilai akademik 65%. Nah ini ya, silahkan nanti tentukan sendiri mau melanjutkan di SMA atau SMK negeri ya. Kemudian tahapannya untuk kali ini ada tahap 1, jalur afirmasi, pindah tugas, prestasi hasil lomba. Kemudian tahap kedua,
jalur prestasi nilai akademik SMA, kemudian tahap ketiga jalur zonasi SMA, kemudian tahap 4 jalur zonasi SMA ya. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap 5 jalur prestasi nilai akademik SMK 65% ya. Kemudian di sini ada jalur afirmasi keterangannya 15% itu ini ya, ada rinciannya, ada tidak mampu atau adem 7%, anak buruh 5%, kemudian penyandang disabilitas 3% ya. Jadi totalnya 15%. Kemudian ada jalur pindah tugas 5% didapat dari pindah tugas orang tua 3%, kemudian anak guru atau tenaga kependidikan 2%. Di sini ada prestasi hasil lomba 5% ya, yang 2%-nya dari lomba akademik, kemudian lomba non akademik 2%. Yang satunya di mana? Nah, golden ticket. Nah, ini untuk yang mungkin pernah jadi ketua OSIS atau hafiz Quran ya. Ini adalah ada golden ticketnya. Oke. Dan di sini ada sistematika perhitungan skor, ada prestasi berjenjang individu, kemudian ada berjenjang bergu nih ya, ini nilainya atau poin-poinnya ya nanti. Kemudian ada prestasi tidak berjenjang individu, prestasi tidak berjenjang bergu ya. Ada skornya ya. Nih di sini bisa nanti dipelajari lagi. Dan ada prestasi nilai akademik SMA 25%, SMK 65% ya di sini. Nah, ada nilai rapot yang digunakan yaitu semester 1 sampai semester 5 ya, gabungan rata ya. Mata pelajaran hanya pengetahuan saja ya di sini, nilai pengetahuan. PAI, pendidikan agama maksudnya ya, pendidikan agama, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Jadi hanya 7 mapel ya, rata 7 mapel semester 1 sampai semester 5. Kemudian ada nilai akreditasi sekolah, kemudian ada indeks sekolah asal ya. Kemudian di sini ada jalur zonasi, ketentuannya seperti ini ya. Kemudian ada lagi ya, ini silahkan nanti dipelajari kembali. Nah, ini ada keterlibatan SMA SMK swasta ya. Jadi SMA SMK swasta mendapat akses pada website PPDB Jatim untuk melakukan entry lokasi sekolah, pagu, alamat sekolah, alamat website. Jadi disediakan tempat atau wadah ya web untuk sekolah SMA SMK swasta biar muncul di situsnya ini ya, situs PPDB Jatim. Kemudian ini adalah jadwal PPDB-nya. Diawali Februari Maret untuk sosialisasi, kemudian entry nilai di bulan Mei, dan pendaftarannya ini pra ya. Nah, untuk latihan di bulan Mei, terus latihan pendaftaran di bulan Juni. Nah, pendaftaran tahap pertama di bulan Juni ya, ini tanggalnya. Dan dilanjutkan tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya di sini. Terakhir di tahap 5 yaitu di bulan Juli ya, tanggal 4 sampai tanggal 5 ini untuk terakhir. Penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang TK, ini yang jenjang apa ya, SLB ya, TK, LB, SD dan sebagainya dilaksanakan secara offline ya oleh masing-masing sekolah. Ini untuk yang LB ya, TK LB, SD LB, SMP LB, dan SMA LB ini secara offline ya, sekali lagi. Kalau yang selain itu online ya. Oke, kita langsung nanti bisa dipelajari kembali. Untuk pengumuman dan daftar ulang ini ya, diterima dan paling lambat tanggal 31 Agustus 2024. Terus kemudian strategi ini yang untuk SDSLB ya, dan seterusnya. Oke, nah ini terima kasih ya sudah menyaksikan atau menyimak informasi tentang PPDB Jatim tahun 2024. Semoga
adik-adik atau teman-teman semuanya yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA, SMK negeri ya untuk Jawa Timur, atau yang SDLB, TKLB, SMLB dan seterusnya ya, bisa diterima sesuai dengan yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.